Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dina Anggreni Susesti. Saya dosen S1 Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi, Bisnis, Teknologi Digital Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Dalam pengajaran, tugas pengajaran yang saya mengampu beberapa mata kuliah yaitu 1. Internal Audit, 2. Auditing, 3. Akuntansi rumah sakit, 4. Kewirausahaan, dan 5. Manajemen risiko. Pada semester ini, saya mengampu mata kuliah manajemen risiko. Bagi mahasiswa semester 6, mata kuliah ini mempelajari tentang pengelolaan risiko perusahaan dengan melalui kerangka Enterprise Risk Management atau yang biasa disebut dengan IRM, yang mencakup pembahasan mengenai corporate governance, internal control, tahapan dalam risk management maupun proses serta sumber risiko dan pengelolaannya. Capaian pembelajaran yang diharapkan pada mahasiswa yang telah mengikuti mata kuliah ini yaitu yang pertama, mahasiswa diharapkan mengerti prinsip-prinsip manajemen risiko. Yang kedua, mahasiswa diharapkan memahami konsep dasar manajemen risiko. Yang ketiga, mahasiswa diharapkan menjelaskan proses manajemen risiko. Keempat, mahasiswa diharapkan menjelaskan organisasi dan fungsi manajemen risiko. Dan yang kelima, mahasiswa diharapkan memahami statistik dalam manajemen risiko. Pertemuan ke-6, mahasiswa diharapkan memahami penerapan manajemen risiko, bagaimana manajemen risiko bisnisnya, dan manajemen risiko strategisnya. Dan mahasiswa diharapkan memahami manajemen risiko operasional dan manajemen risiko hukum. Dari pembelajaran yang saat ini yang saya lakukan pada pertemuan pertama, materi pembelajaran yaitu dengan sejarah manajemen risiko. Bagaimana pengertian risiko, bagaimana prinsip-prinsipnya, dan imbang hasil risiko serta ketidakpastian beserta klarifikasinya. Yang dengan pertemuan kedua ini, materi yang dibahas adalah pengertian, tujuan, dan manfaat manajemen risiko, serta kerangka Enterprise Risk Management. Pada pertemuan ketiga, mempelajari bagaimana proses manajemen risiko yang meliputi adanya identifikasi, pengukuran risiko, pemantauan risiko, dan pengendalian risiko. Pada pertemuan keempat, materi pembelajaran itu berfokus pada organisasi dan fungsi manajemen risiko. Pada pertemuan kelima, mempelajari statistik dalam manajemen risiko yang mencakup statistik untuk pengukuran risiko, penggerakan faktor risiko di masa depan, distribusi normal, dan value at risk atau VAR. Pada pertemuan ke-6, adanya materi pembelajaran membahas bagaimana penerapannya manajemen risiko, bagaimana manajemen risiko bisnis, dan manajemen risiko strategis. Sedangkan pada pertemuan ke-7 ini, mahasiswa akan mempelajari manajemen risiko operasional dan manajemen risiko hukum. Sistem pembelajarannya pada mata kuliah manajemen risiko dilaksanakan secara fleksibel dengan tetap mengacu pada rencana pembelajaran semester atau RPS. Mode perkuliahan dapat dilakukan dengan tatap muka di kelas atau offline, dan pada kondisi tertentu dapat dilaksanakan secara daring melalui Zoom meeting. Selain itu, proses pembelajaran juga didukung oleh media digital yaitu Google Classroom atau GCR dan eSorogan Unusa. Google Classroom di sini kami gunakan untuk menyampaikan informasi perkuliahan, membagikan materi, mengunggah bahan ajar, dan memberikan instruksi tugas. Dengan metode pembelajarannya, saya gunakan dalam metode mata kuliah ini yaitu melalui ceramah interaktif, diskusi, tanya jawab, studi kasus, serta penugasan individu dan kelompok. Media pembelajaran yang digunakan meliputi slide PowerPoint, video pembelajaran yang relevan,
laptop, LCD, Google Classroom, Zoom Meeting, dan e-slogan UNUSA. Berikutnya kami akan melakukan sistem penilaian. Sistem penilaian pada mata kuliah manajemen risiko mengacu pada RPS, yaitu dengan komponen penilaian terdiri dari performance sebesar 20%, tugas dan kuis sebesar 20%, UTS dengan sebesar 30%, dan UAS sebesar 30%, sehingga total penilaiannya adalah 100%. Baik, terima kasih. Itu saja yang saya akan sampaikan terkait untuk pembelajaran pada mata kuliah manajemen risiko. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang untuk semua mahasiswa di mata kuliah manajemen risiko, ya. Mata kuliah apa? Manajemen risiko. Oke, baik, terima kasih. Sebelum memulai manajemen risiko, kita kuliah, saya akan menjelaskan dulu ya RPS yang akan kalian menjadi rencana pembelajaran semester ini, ya. Ini adalah bentuk RPS. Sudah tahu semua? Sudah. Oke, terima kasih. Nah, rencana pembelajaran semester di sini kalian bisa tahu ya, dalam mata kuliahnya dengan manajemen risiko, kodenya AKK 21641 dengan bobot SKS-nya 3 semester genap, ya. Oke, dan ini dosen PJMK-nya oleh saya ya, Dina Anggraini Susesti. Jangan lupa ya, saya dosennya namanya Dina Anggraini. Baik, dari sini tolong diperhatikan dalam capaian pembelajaran yang sikap, tolong untuk diperhatikan sikap. 1. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat ya dan lingkungan. Yang ketiga, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Dan di keterampilan umum kalian bisa harus menunjukkan nih kinerja yang mandiri, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur sesuai dengan bidang keahliannya, memiliki kemampuan menganalisa kasus ya, penerapan resiko manajemen. Yang ketiga, memiliki pemahaman dalam mengidentifikasi resiko manajemen. Yang keempat, memiliki sikap untuk terus melakukan pembelajaran agar dapat mempertahankan kompetensi profesionalnya. Selanjutnya, mata kuliah di sini ada keterampilan khusus yang sebagaimana kalian ketahui bahwa mampu menunjukkan kinerja mandiri yang bermutu, terukur sesuai dengan bidang keahliannya. KK 3.2 mampu menguraikan, mengidentifikasi prinsip-prinsip manajemen risiko, penerapannya dan penelitiannya. KK 3.3 mampu memberikan penjelasan dan penguraian konsep asuransi dan manajemen risiko asuransi. KK 3.4 mampu menguraikan kasus manajemen risiko. Selanjutnya ada pengetahuan ya. Pengetahuan ini diharapkan mampu memahami konsep risiko manajemen. Oke. Selanjutnya, menganalisis kasus manajemen risiko, memahami konsep asuransi dan manajemen risiko asuransi. Deskripsi singkat pada mata kuliah ini menjelaskan tentang pengelolaan risiko perusahaan melalui kerangka enterprise risk management yang mencakup pembahasan mengenai corporate governance, internal control, tahapan dalam risk management proses, serta sumber risiko dan pengelolaannya. Referensinya dari mana? Yang pertama, utamanya
Anda semua atau kalian semua bisa menggunakan buku dari Bambang Rianto Rustam 2019, Manajemen Risiko Jakarta Salemba 4. Dengan pendukungnya nanti akan diberi penjelasan di sini dengan Ibu Dwi Novitasari, Manajemen Risiko Surabaya Salemba 4. Oke. Medianya kita menggunakan dengan media pembelajaran. Ada slide PowerPoint ya, dan video yang relevan. Hardware-nya dengan LCD dan laptop. Tim teaching saya yaitu saya dengan Dr. Lalu Muhammad Syahril Majidi. Sudah tahu dengan Bapak Dr. Lalu tim teachingnya Budina? Sudah. Terima kasih. Oke, deskripsi bahan kajian dan topik bahasan. Di sini bahan kajiannya manajemen risiko berkaitan dengan kondisi terjadinya deviasi yang menyebabkan kerugian. Dalam dunia usaha, kondisi ini ya senantiasa ada dan menuntut perhatian manajemen untuk mengelolanya dengan tepat. Inti dari manajemen risiko meliputi identifikasi atas risiko yang ada. Oke? Sehingga mengukur beratnya risiko dan menanganinya dengan pendekatan atau strategi tertentu. Untuk penilaiannya, tolong semua diperhatikan ya. Penilaiannya pada saat ini dengan nilai akhir nilai performan, nilai tugas ada 3 kali UTS ujian tengah semester, UAS dengan ujian semester semua dibagi 10. Ya, dari sini paham semuanya untuk pembelajaran awal dengan aturannya yang sudah saya dapatkan di RPS. Oke, seperti yang diketahui bahwa di sini ada kemampuan akhir yang diinginkan taman belajar, materi ajar, bentuk pembelajaran, asesmen, indikator, bentuk, bisa ceramah, diskusi, tanya jawab dan bobot nilai, serta sumber dan dosen pengampu. Silakan semua bisa membaca semua RPS-nya di sini yang nanti akan saya bagikan kepada kalian semua melewati nanti PJMK-nya. Oke, baik. Ada pertanyaan untuk pembahasan RPS? Dan oke, belum ya. Dan di sini ada nanti 7 pertemuan ya. Jangan lupa kita ada 7 pertemuan yang sampai pada saat ini nanti 7 pertemuan. Nah, oke. Dengan pengampu saya dengan 7 pertemuan di situ dosen pengampunya saya, dosen pengampu keduanya Pak Lalu dan ketua program studinya Ibu Eni Agustina. Baik, terima kasih. Dari sini ketika tidak ada pertanyaan saya langsung pada materi kuliah ya. Oke, terima kasih. Oke, yang pertama saya akan membahas mata kuliah tentang manajemen risiko operasional dan manajemen risiko hukum. Terima kasih. Semangat semuanya. Semangat. Oke, baik. Capaian pembelajaran yang pertama, setelah mengikuti perkuliahan ini, saya harapkan atau mahasiswa diharapkan mampu satu menjelaskan pengertian risiko operasional dan risiko hukum. Kedua, menjelaskan tujuan manajemen risiko operasional dan manajemen risiko hukum. Ketiga, mengidentifikasi sumber-sumber risiko operasional dan risiko hukum. Menjelaskan penerapan manajemen risiko operasional dan hukum dalam organisasi atau lembaga keuangan. Kelima, menganalisis contoh kasus risiko operasional dan risiko hukum secara sederhana. Oke? Baik. Selanjutnya, konsep dasar manajemen risiko. Ya. Manajemen risiko merupakan proses sistematis untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi. Dalam standar ISO 31000, manajemen risiko dipahami sebagai pendekatan yang berisi prinsip kerangka kerja dan proses
untuk membantu organisasi mengelola risiko secara terstruktur. ISO 31000 juga dapat digunakan oleh berbagai jenis organisasi tanpa dibatasi oleh ukuran sektor atau aktivitas usaha. Dari sini ada pertanyaan? Tidak ada Ibu. Baik, saya lanjutkan dalam studi kasus singkat, ya kan? Ada kasus nih, gangguan sistem layanan digital. Nah, sebuah lembaga keuangan mengalami gangguan sistem mobile banking selama beberapa jam. Banyak nasabah tidak dapat melakukan transaksi. Sebagian ada transaksi yang tertunda dan beberapa nasabah mengajukan komplain dan muncul pemberitaan negatif di media sosial. Sering ya, untuk di media sosial kita bisa melihat kalau ada komplain, ya kan? Identifikasinya bagaimana untuk risikonya? Satu, kita bisa melihat risiko operasionalnya. Satu, kegagalan sistem, adanya gangguan layanan, meningkatnya komplain. Kedua, kita lihat lagi di identifikasi. Ada risiko hukumnya, potensi tuntutan dari nasabah apabila terdapat kerugian. Ketiga, identifikasinya dengan reputasi, menurunnya kepercayaan publik. Ada lagi juga risiko kepatuhan, bagaimana kemungkinan pelanggar standar layanan atau regulasi. Pengendalian apa yang dapat dilakukan? Yang pertama, perusahaan menyiapkan business continuity plan, ya, melakukan backup system, memberikan informasi yang jelas kepada nasabah dan menyediakan kanal pengaduan. Ada pertanyaan dari sini? Oke, ada pertanyaan? Izin bertanya Ibu. Sebentar ya. Sebutkan, bisa berdiri. Perkenalkan, saya Bernadi, saya mahasiswa asal Surabaya Ibu. Ya. Jadi sempat menarik pembahasan tentang bagaimana menerapkan manajemen risiko secara signifikan atau secara nah, saya sempat melihat tadi ada salah satu naskah yang berbilang untuk kita harus capaian belajar itu mengetahui tentang manajemen risiko itu harus yang utama kompeten, kemudian profesional. Nah, kemudian jangankan di salah satu perusahaan atau di BUDI atau di JW, di sekelas negara pun saya rasa itu masih banyak sosok-sosok yang belum akan mencapai hal itu. Nah, pertanyaan saya, apa sebenarnya dua tujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan manajemen risiko operasional itu secara baik, kemudian orang-orang ini itu bersertifikasi, minimal punya sertifikasi terkait kompetensi atau ujian-ujian yang telah dilalui. Itu pertanyaan saya. Sekian, terima kasih dari saya. Oke, baik. Terima kasih Abdul Hadi atas pertanyaannya. Pertanyaan yang menarik ya. Di sini Hadi melihat bahwa semua perusahaan atau memiliki SDM yang tidak kompeten itu sangat banyak sekali. Ya, tugas seorang manajer, makanya perusahaan harus memiliki manajemen resiko atau bagian di dalam suatu manajemen resiko, di mana manajemen resiko itu tidak hanya pada internal control atau tidak hanya melihat internal control, tetapi dia juga harus melihat pengembangan SDM-nya, ya kan? Sehingga dia akan meminta atau mendirect langsung kepada pihak manajemen tersebut agar membuat suatu komitmen di dalam perencanaan untuk penerimaan pegawai yang sesuai dengan kompetensinya. Itu yang pertama. Dimulai dari pintu awalnya, penerimaan pegawainya harus sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan. Kedua, ketika sudah diterima, perusahaan harus menyediakan seminar atau training atau pelatihan terkait dengan job desk yang akan dilakukan oleh pegawai. Jadi harus selaras, harus linear, ya. Tidak boleh ketika dia akuntansi larinya ke hukum. Bisa semuanya seperti itu? Tidak bisa. Ya, harus sesuai dengan linearnya. Itu kedua. Ketiga, akan memberikan selalu
penilaian atau KPI yang bernama itu Key Performance Indicator di dalam suatu pekerjaan, sehingga pekerjaan itu akan menjadikan semangat untuk kita mencapai KPI itu agar kita menjadi pelayanan yang baik untuk nasabah atau pelayanan yang baik untuk diri kita sendiri. Itu aja. Jadi ada pertanyaan lainnya atau masih ada sanggahan? Hadi, bagaimana? Kalau dari saya cukup itu. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan lagi untuk yang lainnya? Lanjut, Bu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sri Rahil Sekaruan. Tadi sebelumnya Ibu sudah menjelaskan bagaimana tentang manajemen risiko. Nah, apakah hal ini berbeda dengan risiko operasional secara spesifik dengan manajemen risiko hukum? Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya ya. Saya akan menjawab bagaimana secara manajemen risiko secara hukum dan operasionalnya secara spesifiknya. Risiko operasional ya, di dalam identifikasinya itu spesifiknya ketika ada proses kerja ya, kegagalan sistem ya, terus ketika gaji pegawai tidak sesuai dengan apa yang dia terima atau bonus tidak sesuai dengan KPI-nya. Ketika KPI-nya itu menunjukkan untuk angka 5, tapi gajinya tidak atau bonusnya tidak keluar, itu adalah risiko di dalam suatu operasionalnya atau spesifiknya seperti itu. Nah, risiko hukumnya seperti yang kalian ketahui bahwa adanya tuntutan dari pegawai itu sendiri di lingkungan perusahaannya. Ketika pegawai tidak mendapatkan keadilan, pegawai akan melaporkan ke pihak SPSI yang biasanya nanti akan demo. Ya, di situ demo itu SPSI itu akan membawa SPSI di situ. Tidak ada kelanjutan dari pihak manajemennya, maka pegawai itu, karyawan itu berhak melaporkan kecurangan terkait dengan gaji yang tidak dibayarkan. Ya, sudah paham Bulan? Ya, terima kasih ya. Oke, ada lagi pertanyaannya? Saya izin tanya. Oke, silakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Fatoni, biasanya dipanggil Tony. Ya. Ini kan membahas tentang manajemen risiko operasional. Nah, saya belum paham tentang definisi dari manajemen risiko operasional. Tadi itu bisa disampaikan. Oke, terima kasih ya Tony ya atas pertanyaannya. Dari manajemen risiko operasionalnya kita tahu bahwa kalau kita melihat atau mengerti bagaimana operasionalnya itu ketika kita berada di suatu perusahaan perbankan, ya kan? Perusahaan perbankan itu banyak sekali operasionalnya, mulai dari masuk sampai dari selesai. Itu semua operasionalnya. Kalau Anda hanya melihat bagaimana manajer risiko operasionalnya, itu seperti kegagalan sistem, itu juga risiko operasionalnya. Gangguan layanan, meningkatnya komplain, itu juga risiko operasionalnya. Tetapi secara artinya itu bisa dikaitkan dengan pengertian risiko operasional itu sendiri ya. Risiko operasional sendiri bisa dilihat pada risiko yang terjadi pada perusahaan. Risiko operasional dalam pengertian yang tadi sudah dijelaskan ya, bagaimana identifikasinya, bagaimana itu. Jadi untuk suatu kita melihat bagaimana kegagalan adapun pencakupan dalam sistem itu sendiri. Jadi operasional itu banyak sekali nantinya manajemen risiko dalam mengurusi segala apapun yang terjadi di perusahaan itu. Itu aja. Tony, ada pertanyaan lainnya? Sudah cukup. Sudah ya, sudah paham semuanya. Terima kasih untuk waktunya dan terima kasih pada pengajaran hari ini sudah berjalan dengan baik ya semuanya. Semua mendapatkan jawaban yang memuaskan dari Bu Dina ya. Oke, saya akan memberikan kesimpulan di dalam pengajaran ini. Kesimpulan dari pengajaran ini salah satunya, atau saya akan membuat kesimpulan bahwa ya sebentar ya. Nah,
Kesimpulan dari hari ini, resiko operasional berkaitan dengan kegagalan proses internal, ya, manusia, sistem, dan kejadian eksternal yang dapat mengganggu kegiatan organisasi. Resiko hukum, dalam hukum, kelemahan yang tidak lengkap, manajemen resiko operasional juga penting yang diterapkan agar organisasi mampu mengurangi potensi kerugian dan menjaga kelangsungan operasional, memperkuat pengendalian internal. Ya, itu adalah conclusion atau kesimpulan dari pengajaran materi hari ini. Sudah cukup semuanya? Cukup. Terima kasih. Baik, saya akhiri di pengajaran mata kuliah manajemen risiko dengan dosen pengampu Bina. Saya ucapkan terima kasih dan semangat belajar, semangat sehat, dan selalu berkreativitas di dalam suatu perkuliahan, ya. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.